Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvinus Masna dengan NIM 3519009. Baik, saya akan membacakan sedikit materi dari makalah saya, yaitu yang berjudul Sejarah Singkat Hukum Ketenagakerjaan. Yaitu yang pertama, sejarah singkatnya hukum ketenagakerjaan, yaitu hukum ketenagakerjaan dahulu disebut dengan hukum perburuhan. Pemakaian istilah tenaga kerja, pekerja, dan buruh pada dasarnya harus dibedakan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ketentuan Lembaga Negara Indonesia tahun 2003. Tambahan ke Lembaran Negara tahun 2003 nomor 4279 yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelumnya dan sesudah masa kerja. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian hukum ketenagakerjaan berdasarkan hukum memberikan batasan pengertian dari hukum perburuhan ketenagakerjaan, yaitu ada dari Imam Supomo memberikan batasan hukum perburuhan sebagaimana peraturan baik tertulis maupun tidak. Setelah itu Mr. A.H. Moelenar menyatakan bahwa hukum perburuhan adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan dan majikan. Setelah itu ada Mr. M.G. Levenbach merupakan hukum perburuhan sebagai hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja. Setelah itu sejarah hukum ketenagakerjaan Indonesia. Sejarah perkembangan hukum ketenagakerjaan Indonesia berkaitan dengan politik lain hukum yang berlakukan oleh penguasa saat itu. Dan dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa sebelum proklamasi 17 Agustus 1945 meliputi masa perbudakan, masa perjanjian Hindia Belanda, dan masa pendudukan Jepang. Yang kedua, masa proklamasi 17 Agustus 1945 meliputi masa pemerintahan Soekarno dan masa pemerintahan Soeharto. Yang ketiga yaitu masa pasca reformasi meliputi masa pemerintahan B.J. Habibie, Abdurrahman, Wakil Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Yang pertama yaitu masa sebelum proklamasi 17 Agustus 1945, sejarah perkembangan belum hukum ketenagakerjaan Indonesia pada masa sebelum proklamasi 17 Agustus 1945 pada prinsipnya dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu masa pendudukan, masa penjajahan Hindia Belanda, dan masa penjajahan Jepang. Masa perbudakan. Pada masa perbudakan, keadaan Indonesia dapat dikaitkan lebih baik daripada negara lain karena telah hidup hukum adat. Setelah itu masa perjanjian Hindia Belanda. Pada masa ini sebenarnya tidak untuk seluruh wilayah Indonesia karena pada saat ini masih ada wilayah kekuasaan raja di daerah yang mempunyai kedaulatan pernah atas daerahnya. Pada masa ini meliputi pendudukan Inggris, masa kerja Rodi, dan masa
Poilanel Senti tahun 1811 hingga 1816 saat pendudukan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles. Ia mendirikan di Jawa Benevolent Institution yang bertujuan menghapus perbudakan. Yang ketiga, masa pendudukan Jepang pada masa pendudukan Jepang mulai tanggal 12 Maret 1942. Pemerintah militer Jepang membagi menjadi 3 daerah pendudukan, yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera yang dikontrol dari Singapura dan Indonesia Timur. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan kepada tenaga kerja yang bersangkutan, seperti suami, istri, dan anak. Jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat kelanjutan, rawat inap. Yang selanjutnya ELF, Undang-Undang Tenaga Kerjaan atau UKK, di mana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan itu sendiri dipersiapkan dan dibahas dalam seksama suasana emosional masyarakat di dalam dan di luar negeri yang mengharapkan perubahan mendasar di bidang undang-undang ketenagakerjaan. Yang pertama, ada selama beberapa tahun sebelum pembahasan Republik Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahkan hingga saat ini masih terdapat persepsi masyarakat, bahkan hingga masyarakat umum di dalam dan di luar negeri. Yang kedua, ada terdapat kekeliruan pemahaman dan persepsi kelompok masyarakat mengenai beberapa pasal dalam rancangan UKK, terutama mengenai PHK. Yang ketiga, ada timbul kesan masyarakat di dalam luar negeri bahwa pekerja di Indonesia kurang mendapatkan kebebasan berorganisasi dan berunding dengan pengusaha, terutama karena campur tangan polisi dan militer. Yang keempat, ada dalam beberapa tahun terakhir sebelum pembahasan rancangan UKK berkembang kesan bahwa pengusaha. Selanjutnya saya akan membahas tentang jaminan tenaga kerja atau disebut dengan jam sostek, di mana jam sostek ini merupakan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap risiko-risiko sosial ekonomi yang menimpa dirinya dalam melakukan pekerjaan. Ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Di mana jaminan kecelakaan kerja merupakan yang berhubungan dengan kerja. Jaminan yang diberikan meliputi biaya pengangkatan, biaya pengobatan, dan biaya rehabilitasi. Yang kedua, ada jaminan kematian, di mana jaminan kematian ini yang diberikan kepada keluarga pekerja atau buruh yang meninggal dunia saat bekerja. Jaminan kematian tersebut meliputi biaya pemakaman, santunan berupa uang. Yang ketiga, ada jaminan di hari tua, di mana jaminan di hari tua ini yaitu memberikan kepastian penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja yang dibayarkan sekaligus atau berkala, di mana jaminan hari tua diberikan kepada tenaga kerja karena telah mencapai usia 55 tahun, cacat total setelah ditetapkan dokter. Yang keempat, ada jaminan pemeliharaan kesehatan, di mana jaminan pemeliharaan kesehatan ini yaitu untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pihak yang terlibat dalam hukum ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu ada pekerja buruh atau karyawan. Dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat beberapa peristilahan mengenai pekerjaan, misalnya ada penyebutan buruh, karyawan, atau pegawai. Terhadap peristilahan yang demikian, Darwin Prince menyatakan bahwa maksud dari semua peristilahan tersebut mengandung makna yang sama, yaitu orang yang bekerja pada orang lain dan mendapat upah sebagai imbalannya. Yang kedua yaitu pengusaha atau majikan.
Sebagaimana halnya dengan istilah buruh, istilah majikan ini juga sangat populer karena perundang-undangan sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menggunakan istilah majikan. Majikan adalah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh. Yang ketiga ada organisasi pekerja atau buruh. Kehadiran organisasi pekerja dimaksudkan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja, sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak pengusaha. Keberhasilan maksud ini sangat tergantung dari kesadaran para pekerja untuk mengorganisasikan dirinya. Keberhasilan maksud ini sangat tergantung dari kesadaran para pekerja untuk mengorganisasikan dirinya semakin baik di organisasi tersebut. Dan beberapa hal yang perlu mendapatkan penanganan dalam Undang-Undang Serikat Pekerja. Yang pertama ada memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada organisasi pekerja di tingkat unit atau perusahaan. Yang kedua, serikat pekerja di tingkat unit atau perusahaan ini perlu diperkuatkan untuk meningkatkan bargaining position pekerja, karena serikat pekerja tingkat unit atau perusahaan selain sebagai subjek yang membuat kesepakatan kerja bersama dengan pengusaha. Yang ketiga ada jika serikat pekerja di tingkat unit atau perusahaan ingin menggabungkan diri dengan serikat pekerja dapat dilakukan melalui wadah federasi serikat pekerja. Demikian pula halnya gabungan serikat pekerja dapat bergabung dalam konfederasi pekerja. Yang keempat ada untuk membantu pencapaian hal di atas perlu pemberdayaan pekerja dan pengusaha. Pekerja perlu diberdayakan untuk meningkatkan keahlian atau keterampilan dan penyadaran tentang arti pentingnya serikat pekerja sebagai sarana perjuangkan hak dan kepentingan dalam rangka peningkatan kesejahteraan. D. Keselamatan dan kesehatan kerja. D. Ada keselamatan dan kesehatan kerja. Mengenai keselamatan kerja, pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa